Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali untuk belajar firman Tuhan dan merenungkannya. Melalui renungan murid Kristus pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan renungan kita masih dari Matius pasal 14 tentunya. Kita akan bahas ayat 22 dan 23 lanjutan dari kemarin kita sudah membahas ayat-ayat sebelumnya. Demikianlah bunyi ayat 22-23. Sesudah itu, maksudnya sesudah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang lebih dengan melalui mujizat 5 roti dan 2 ikan yang dibagi-bagikannya sehingga bisa untuk makan lebih dari 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, kita membaca di sini bahwa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang. Tapi bagian yang kedua, kita melihat juga bahwa Yesus menyuruh orang banyak pulang. Kenapa? Nah, Yesus merasa penting untuk pengikut-pengikutnya meninggalkan daerah itu dengan cepat. Mendahului Yesus pergi ke seberang, mungkin untuk menghindarkan orang-orang dari ketergantungannya. Tadi sudah mendapatkan mujizat, mereka makan roti kenyang. Kalau kita membaca di ayat paralelnya, Yohanes pasal 6, mereka terus menggantungkan diri kepada Yesus. Ya sudah, nggak usah kerja, nggak usah kemana-mana, sudahlah dapat roti dari Yesus setiap hari. Kalau bisa setiap hari. Nah, banyak juga di antara kita seperti itu, bukan? Kadang-kadang kita mengharapkan mujizat dari Tuhan, tetapi kita melupakan tanggung jawab. Padahal yang Tuhan kehendaki bukan itu. Kemarin silakan ikuti tayangan video berjudul Masih Ada Harapan. Saya jelaskan, ada bagian Tuhan melakukan mujizat, memberikan berkat, tapi ada juga bagian kita yang harus kita kerjakan, yaitu wujud tanggung jawab kita sebagai murid Kristus, tanggung jawab kita sebagai manusia. Nah, inilah yang juga Yesus lakukan pada waktu itu. Orang-orang banyak disuruh pulang, murid-murid disuruh berangkat dulu, dan kemudian Yesus seorang diri. Nah, Tuhan ingin kita belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar tiap hari minta mujizat, terus tiap hari minta mujizat. Tuhan bisa. Mudah sekali bagi dia untuk melakukan mujizat. Ada sebuah lagu yang dalam bahasa Inggris yang sedang populer di Amerika. Kalimatnya berkata, do what you are famous for. Lakukanlah apa yang engkau terkenal untuk melakukannya, yaitu melakukan mujizat. Jadi kalau lagu itu seringkali dinyanyikan pada saat orang-orang sedang menghadapi kesulitan, membutuhkan mujizat, lagu itu dinyanyikan. Do what you are famous for. Tetapi sebetulnya kalau kita membaca di Alkitab, Yesus tidak terus-menerus ya. Buktinya di sini Yesus justru menyuruh orang-orang untuk pergi. Bukan bikin mujizat tiap hari, ya kasih makan terus, kasih makan terus, kasih makan terus, akhirnya orang tidak bekerja. Kenapa? Nah, kita juga melihat di sini salah satu alasannya karena Yesus ingin menjauhkan diri dari kerumunan untuk sendirian dan berdoa. Loh, Yesus katanya Allah, Tuhan dan Allah, kok berdoa? Ya kenapa nggak boleh? Yesus kan Allah 100%, manusia 100%. Justru adanya Yesus, kita belajar banyak dari Yesus. Bagaimana hidup sebagai orang-orang kepunyaan Allah sendiri. Nah, memang hari-hari ini ada ajaran banyak ya. Hati-hati kalau Bapak Ibu atau Saudara
nonton di YouTube ya, ada ajaran-ajaran yang menyeleneh, ada ajaran-ajaran yang aneh hari-hari ini. Satu, ada ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu Allah, ya. Bapa itu hanya kiasan, Roh Kudus itu hanya kiasan. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau Bapa itu kiasan, waktu Yesus berdoa, berdoa sama siapa? Berdoa sama kiasannya. Nah, ini alasan atau doktrin yang tidak masuk akal, doktrin yang asbun, asal bunyi. Nah, ada lagi sekarang doktrin yang mengajarkan oneness of God. Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Lalu bagaimana dengan Matius 28, 19-20, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh, itu Alkitabnya, ayatnya itu sudah disisipkan itu. Aslinya ayatnya itu tidak ada tulisannya seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi, kalau begitu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa? Kalau Bapa itu Yesus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, lalu Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, ngomong sendiri. Nah, sangat-sangat bertolak belakang dengan pengajaran Alkitab secara menyeluruh. Jadi yang benar Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Kenapa? Karena pada waktu itu Yesus sedang di dalam pernyataan dirinya sebagai manusia. Anak Allah, firman yang menjadi manusia. Ada ketergantungan mutlak dengan Bapanya. Juga Anda dan saya. Kalau Yesus saja berdoa, kalau ada orang Kristen yang tidak pernah berdoa sangat aneh. Nah, kita berkata dia naik ke gunung sendirian untuk berdoa. Yesus menghabiskan waktunya sendirian bersama Bapa. Kenapa ya? Yesus kok nyuruh murid-muridnya jalan dulu? Kan lebih nikmat kalau doa bersama gitu ya. Lebih nikmat kalau kita itu doanya sama-sama. Nah, inilah yang saya sering sebut di dalam segala kesibukannya, Yesus tidak bisa menjauhkan diri dari yang namanya doa. Dan yang dia lakukan bukan keroyokan, bukan rame-rame. Ada terlalu banyak orang jago, orang hebat, kalau dia itu rame-rame. Doa rame-rame, wah rame-rame. Komsel, wah rame-rame. Ya, Bible study, aduh rame-rame. Tapi coba kalau sendirian bisa? Nah, ayat ini kiranya mendorong dan menjadi perenungan kita. Adakah kita masih meluangkan waktu untuk sendirian bersama dengan Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar Kristennya Kristen rombongan? Kalau rombongan hebat, tapi begitu sendirian kacau. Mari lakukan apa yang sudah diajarkan Yesus kepada kita. Mengambil waktu untuk seorang diri, berdoa seorang diri, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nggak apa-apa sih rame-rame ya ibadah, rame-rame komsel, rame-rame doa sama-sama, rame-rame ya belajar Alkitab rame-rame nggak apa-apa sih. Boleh-boleh saja. Dan itu sangat penting untuk menolong kita bertumbuh bersama-sama. Tapi jangan lupa, Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita pun juga meluangkan waktu sendirian untuk berdoa. Sendirian untuk baca firman, belajar firman. Sendirian untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan sendirian tanpa apapun juga di sekitar kita. Karena itulah yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, dia selalu meluangkan waktu untuk sendirian bersama dengan Bapanya. Sudah berapa lama kita meninggalkan atau menanggalkan waktu-waktu untuk sendirian bersekutu dengan Tuhan, sendirian belajar Alkitab, atau kita hanya jagonya kalau rame-rame, hebatnya cuman kalau bisanya kalau rame-rame. Kiranya ayat ini memberkati kita sekalian. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sederhana tetapi maknanya sangat luar biasa karena kami
dipacu dan diingatkan kembali untuk kami merenungkan bahwa ada waktu-waktu di mana kami ini harus menyendiri bersama dengan Engkau. Tanpa siapapun juga. Untuk kami bisa menikmati Engkau Tuhan. Pagi, siang, malam. Betapa indahnya berada di kaki-Mu. Tersungkur dan bersujud. Menyembah, memuliakan Engkau. Karena itulah yang sangat-sangat penting. Kami teringat perkataan-Mu kepada Marta dan Maria. Marta, Marta, Engkau telah menyibukkan diri dengan segala apa yang ada padamu. Tapi Maria telah mengambil bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah duduk diam di kaki Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan terus setia belajar firman Tuhan. Terus setia belajar. Setiap hari. Jangan ada yang terlewatkan. Setiap hari belajar dengan disiplin, belajar dengan setia, terus belajar firman, renungkan firman, berdoa terus tiap hari tanpa ada waktu yang kosong. Tuhan memberkati kita.